in a house built from dreams so high. Each beam whispers secrets to the sky, creating life in walls and wood. Selamat pagi menjelang siang. Ini memang minggu kedua, tapi karena minggu pertama kalian justru berada di lapangan, seru sih sebenarnya. Tapi berdasarkan pengalaman kayaknya agak susah untuk menggunakan lapangan yang kalian kunjungi, kalian lakukan pendekatannya di arsitektur Nusantara sekarang ini. Sehingga ada beberapa penyesuaian. Mata kuliah arsitektur Nusantara, jujur ini adalah mata kuliah yang brandnya itu atau apa ya, selalu melekat di saya sejak dari 2014, bahkan sebelumnya ketika ada sejarah Indonesia itu langsung udahlah Pak Jo aja. Dan kebiasaan saya setiap tahun di mata kuliah pilihan arsitektur Nusantara saya memberi tema dalam pemahaman untuk melingkupi atau menaungi tugas-tugasnya, kemudian fokus dari materi-materinya. Dari 2014 pernaungan, 2014-2015 pelaksanaan di semester genap pasti di 2015. Jadi pernaungan, bicara juga tropikalitas, bahkan pernah bicara tentang pasar, karena buat saya pasar itu merepresentasikan atau menunjukkan bagaimana karakter dari kawasan. Di pasar itu jualan apa yang khas itu akan terlihat karakter sekitarnya, penghuninya siapa, sukunya bagaimana karakter orangnya, itu terlihat sekali di pasar. Nggak tahu kalian ketika di Bangka dan segala macam sempat mengunjungi pasar tradisional nggak? Jadi saya selalu ketika di sebuah kota baru, belum pernah saya kunjungi dan segala macam, pasti mencoba menyempatkan diri untuk masuk ke pasar tradisional. Seru banget. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan preman pasarnya Pak Jo gitu. Pasar Cinde dan segala macam itu salah satu contohnya. Kemudian bicara tentang atap, ini lanjutan dari tematik atap pernaungan. Kemudian membaca arsitektur Nusantara dan arsitektur Indonesia. Lanjut mulai COVID, berkenalan dengan Zoom, berkenalan dengan YouTube, segala macam. Jadi mulai direkam, mulai didokumentasikan. 2021 Sumbang Pandang Generasi Muda, saya mencoba mendokumentasikan pada saat ini mulai COVID sehingga full daring, full online, sehingga bagaimana sih cara atau metode yang enak untuk mengajar pada saat itu, ya sudah. Saya ingin tahu kalian pandangannya terhadap arsitektur Nusantara itu apa, sehingga ini temanya. Kemudian setelah ini melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan para ahli tentang arsitektur Nusantara, bongkar habis. Dan berikutnya ini mulai punya pemikiran, dari 2014, 2015 sampai 2023 kok nggak pernah bikin buku ajar atau bikin buku pegangan, sehingga mencoba merintis. Menurut pandangan saya, arsitektur Nusantara itu sebuah konsekuensi dari berbagai aspek. Coba diseriusin, pada saat ini juga belum berhasil, diseriusin di semester kemarin 2023-2024. Di 2024 mencoba meng-highlight kata mengkini, artinya arsitektur Nusantara itu coba dilihat, coba dipelajari bukan hanya di masa lampaunya saja, tapi di masa sekarang seperti apa. Itu tahun kemarin, dan bahkan mencoba bikin outline-nya sudah coba jadi, ada panduan bukunya sampai ke
setiap pertemuan seperti apa udah jadi, tapi tetap saja gagal. Memang belum jodoh tahun kemarin kayaknya. Dan tahun ini memperkuat lagi dari sebuah mengkini arsitektur, tapi kemudian fokus pada basis kekayaan. Meletakkan arsitektur masa lampau sebagai sebuah kekayaan arsitektural yang bisa digunakan di masa sekarang. Itu esensi besarnya atau tema besarnya di tahun ini, di tahun 2025 ini. Diharapkan apa yang dilakukan, studi-studi yang dilakukan di masa lampau, itu bisa kemudian ditransformasikan dengan kebutuhan, dengan permasalahan di masa kini. Itu target besar dari mata kuliah Arsitektur Nusantara di tahun 2025 ini. Sehingga materi bahasannya, sebenarnya materi bahasan itu tidak banyak berubah dari 2 tahun belakangan. Bahkan beberapa, kalau kalian tadi lihat ya di sini, sudah mulai ada materi-materi yang diunggah di YouTube channel, sehingga materinya sebenarnya tidak ada yang tanda kutip baru sama sekali. Tapi proses belajarnya, metode pembelajarannya yang akan sedikit berubah. Contoh, apa itu Nusantara? Ada yang bisa komen kira-kira Nusantara itu apa? Silakan kalau ada yang mau berkomentar, apa itu Nusantara? Sebelum ke arsitektur. Apa itu Nusantara? Mungkin kalau dari apa yang setelah saya baca itu simpulnya itu Nusantara itu awalnya itu kan dalam konteks Majapahit, Pak. Kalau yang di dalam itu namanya Kota Raja, kemudian kalau yang negara bawahnya itu mancanegara. Terus kalau di luar Jawa, mancanegaranya itu disebut namanya itu Nusantara, entah itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Cuman yang uniknya itu Papua belum termasuk waktu itu. Sip. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Nusantara itu yang kemudian menjelaskan apa yang ada di gambar ini. Si Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Tidak akan makan buah pala sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Nah, intinya itu sih. Detailnya bahasa Sanskerta dan segala macam. Pokoknya intinya itu. Kenapa buah pala? Karena memang buah pala buah yang mahal pada saat itu. Itu kenapa juga sampai si Belanda jauh-jauh ke Banda juga karena rebutan buah pala. Esensinya gitu. Dan ini akan menjadi materi kita hari ini. Jadi pertemuan kali ini tidak hanya penjelasan global, materi perkuliahan arsitektur Nusantara, tapi juga tentang ini. Ada lagi mau nambahkan? 2-3 buku ini akan kita bahas di hari ini. Oke, itu Nusantara. Lalu siapa manusia Nusantara? Itu yang menjadi bahasan berikutnya. Setelah tahu Nusantara itu dari kata atau definisi Nusantara seperti apa, kemudian manusia di Nusantara itu dari mana saja sih? Bagaimana proses evolusinya? Itu juga ada di YouTube, pernah saya ulas, bahkan saya pernah nulis paper khusus mencari DNA manusia Nusantara, kemudian perkembangan. Setelah mereka datang, kemudian mereka membuat koloni-koloni, membuat habitat hidup dari zaman prasejarah sampai ke sekarang IKN. IKN kan juga koloni kan sih sebenarnya. Sebuah koloni baru untuk Indonesia ke depan. Lalu sistem atap ini akan kita bicarakan sebagai sebuah konsekuensi dari lingkungan. Kenapa sistem atapnya seperti itu? Kenapa yang kalian lihat di Bangka kok seperti itu? Dan sistem strukturnya ada kaitan apa? Apakah ada kaitan dengan kegempaan? Apakah ada kaitannya dengan microclimate? Itu yang menjadi perhatian di
bahasan ini. Lalu ini, bagaimana proses adaptasi manusia dengan alam dan huniannya. Itu yang menjadi fokus perhatian. Jadi tidak hanya kalau ini fokus ke alamnya saja, tapi bagaimana alam kemudian mempengaruhi huniannya dan kemudian mempengaruhi manusia di generasi-generasi berikutnya. Ini tambahan di tahun ini, di semester ini ada tambahan khusus yang dilakukan atau diulas oleh Mas Eka Swadiansah tentang meta arsitektur Nusantara, yang tanda kutip mudahnya adalah merevisi atau mereview istilah arsitektur Nusantara mengkini. Karena kata mengkini itu tidak punya timeline atau tidak punya posisi waktu yang tepat. Mengkini, kininya sekarang, kininya 10 tahun ke depan, atau kininya 5 tahun yang lalu itu akan beda. Sehingga Mas Eka mencoba menyajikan pemikiran apa yang disebut dengan meta arsitektur Nusantara. Ini akan khusus dibahas. Kemudian bagaimana sih mengkinikan atau kalau istilah Mas Eka tadi, memetakan meta ya, bukan peta, memetakan arsitektur Nusantara sehingga bisa digunakan untuk desain-desain yang sesuai dengan permasalahan dan konteks sekarang. Lengkap dengan strategi dan tekniknya, versinya Pak Yosep, kemudian beberapa contoh kasus dari Romo Mangun, Pak Eko Prawoto, Mas Andi Rahman, Pak Silaban, Pak Soyudi, ini McLengkon, kemudian ini Sumatera. Ini Mas Evan di Bali, yang khusus di bambu. Beberapa materi ini sudah ada, sudah saya pernah ulas secara mendalam sehingga sebenarnya perkuliahan di arsitektur Nusantara ini tidak perlu ada materi baru. Dan itu juga saya juga mengusulkan atau menawarkan bahwa berkas-berkas yang sudah kakak-kakak tingkat lakukan itu bisa menjadi dasar kalian mengerjakan tugas-tugas. Jadi nanti sistemnya akan menjadi dua tahap dalam pengertian gini. Sebelum UTS, kalian akan mereview apa yang sudah ada. Silahkan kalian gunakan ini atau mau mengusulkan kasus baru, itu dipersilahkan secara berkelompok. Kalian akan mereview kasus-kasus yang ada. Lalu setelah UTS, kalian akan mudahnya adalah mencoba mengusulkan konseptual arsitektural berbasis apa yang sudah kalian review di materi di sebelum UTS. Ini akan dikawal oleh Bu Almira, mungkin secara online, lalu ini akan dikawal oleh saya secara offline. Itu kenapa hari ini saya memaksa untuk masuk untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis. Gampangnya ini, ada beberapa tugas. Tugas pertama, saya highlight aja, nggak usah difoto, nanti saya share materinya. Tenang. Kalau dengan saya, lengkap materi cetak dan materi video. Itu kenapa saya bawa beberapa perangkat tambahan. Jadi tugas pertama adalah mengidentifikasi secara konteks budaya dan tradisi. Ikutin aja dulu, nanti setelah itu kita akan bongkar. Kemudian identifikasi alam dan lingkungan, konteks budaya itu kalian akan melihat peta kawasan. Kemudian profil penduduk, suku bangsanya bagaimana, bahasanya bagaimana, kenapa bahasa nanti akan berguna nanti secara arsitektural. Kemudian mata pencarian, ada kesenian apa, ada ritual apa.
diidentifikasi dulu. Sehingga saya sarankan, makanya saya menyarankan untuk mengambil apa yang sudah kakak-kakak tingkat lakukan. Atau kalian mau ngambil yang kemarin kalian kunjungi, Bangka, dipersilahkan. Tapi tetap harus mampu, karena ini akan saya share, silakan pertimbangkan apakah mampu mengisi indikator-indikator ini. Oke, kemudian konteks alam dan lingkungan akan melihat iklim setempat atau microclimate. Kalau nggak salah kemarin Bu Wenti juga melakukan pengukuran di beberapa tempat. Ini akan sangat berguna, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena data BMKG itu cukup detail. Saya sampai bongkar-bongkar, itu BMKG cukup detail beberapa tempat, sehingga bukan hal yang susah, hanya perlu ketekunan untuk mencari. Kemudian data topografi, kemarin coba pakai Google Earth juga sudah bisa sebenarnya melihat peta kontur. Sejarah kegempaan, ini akan penting. Kemudian bentang alam, sekitarnya apa? Hutan kah? Padang rumput kah? Savana? Atau lautan? Dan kemudian hasil alam sekitarnya. Kesemuanya ini coba dianalisis. Analisis bentuk dan aspek budaya, terutama ritual membangun, apakah kemudian terhadap seni, bagaimana ritual membangun, apakah ada kemudian seni yang mengikutinya, kemudian hasil alam, ritual membangun dan hasil alam, ritual membangun dan mata pencaharian. Gampangnya. Kenapa sih di beberapa tempat itu ketika sebelum membangun, saya lihat di Wairebo, kemudian di Flores, itu menangkap ayam hitam, dipotong, dibuka perutnya, diambil ususnya, kemudian dilihat. Kira-kira kenapa? Oke, itu secara konteks atau cara membaca budaya. Jadi seperti ritual, izin untuk dengan leluhur, izin dengan yang punya tanah, tanda kutip ya. Tapi kan secara logiknya ayam hitam atau ayam kampung lah katakanlah, dia makan di daerah itu kan. Ketika buka isi perutnya, ketahuan dia makan seperti apa. Isi perut ayam, bukan makanan ya, isi perut ayam itu menunjukkan karakter dari tanah itu. Karakter tanahnya sehat atau enggak? Kalau ayam diisi perutnya itu enggak beres, ususnya rusak, bau busuk dan segala macam, kan berarti tanah itu enggak sehat. Untuk ayam aja enggak sehat, apalagi untuk manusia. Logiknya seperti itu. Jadi saya akan mengajak kalian untuk melihat secara logis, bukan tanda kutip bungkus ritual yang cenderung orang kemudian memahaminya sebagai mistis, bau magic dan segala macam lah, pokoknya itulah. Kemudian apa kaitannya ritual membangun dan mata pencaharian? Di Jawa, kalian juga mungkin pernah dengar, setelah membangun kuda-kuda, berdiri kuda-kuda, gitu ya, belum di dinding dan segala macam, si tukang akan membawa pisang atas, kemudian ada bendera di atas, kemudian ada kelapa di atas, ya kan? Kalau logisnya, kenapa? Ya, secara logika bahwa struktur ini kuat, karena ini bolak-balik naik. Secara ritual dengan mata pencaharian, itu kan juga memperlihatkan alam sekitar itu menghasilkan apa aja sih. Ini tidak mungkin dilakukan oleh rekan-rekan kita yang berada katakanlah suku laut. Nggak mungkin cari pisang di tengah laut. Suku laut itu ada di Kepulauan Riau, kemudian Bajo dan segala macam. Mereka punya ritual tersendiri dengan logika yang kurang lebih sama untuk mengetes kemampuan strukturnya. Itu maksudnya, analisisnya sampai situ. Lalu kemudian kaitannya dengan
bentuk dan alam lingkungan, tata ruang dengan topografi tertentu, dengan katakanlah di Wairebo. Kenapa Wairebo itu bangunannya terbatas? Kalau nggak salah hanya 9 atau 7, saya lupa. Pokoknya ganjil. Karena memang topografinya nggak memungkinkan. Lebih dari itu jatuh, habis. Tanah yang datar itu habis. Jadi jumlahnya memang terbatas. Kemudian bentuk bangunan dan iklim mikro. Kalau kalian perhatikan Honai, rumah rekan-rekan kita yang ada di Papua, dengan rumah katakanlah yang kemarin kalian kunjungi di Bangka, perbedaannya apa? Bentuk atapnya kan? Lebih kayak Honai itu lebih dom dan segala macam, lebih tertutup. Silahkan cek iklim mikronya di Honai. Mereka di puncak gunung. Ketinggiannya mungkin di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Bangka berapa kemarin? Sempat itu enggak? Saya perkirakan di bawah 1000 sih. Sehingga dia lebih terbuka. Atapnya kan biasa gini pakai rumbia dan segala macam. Sekitarnya kenapa rumbia, kenapa itu kan juga menunjukkan hasil bumi di sekitarnya kan. Ini pelataran agak naik dikit. Kalau sekilas saya lihat dari paparan yang kalian siapkan untuk di Universitas Bangka Belitung kan, mohon maaf, datanya ada di sini semua dan itu kan kayak gini. Karena memang yang dibutuhkan adalah hanya memangkang sinar matahari plus hujan. Memang ini akan agak sedikit curah hujannya tidak terlalu. Kebetulan kalian di bulan Januari jadi lumayan. Tapi sirkulasinya itu kan terbuka banget di rumah adat ini. Itu yang membedakan iklim itu. Kemudian data kegempaan. Sekilas saya lihat kemarin sistem strukturnya sistem struktur ikat. Sehingga tinggal dikonversi atau dibandingkan di peta gempa Indonesia seperti apa? Apakah termasuk daerah yang cukup rawan dan segala macam? Ya. Nah itu kan seperti itu ya, mulai pengaruhnya ya. Kenapa memilih sistem seperti itu? Kenapa material kaitannya dengan alam sekitar? Ya nggak mungkin di Bangka Belitung kita minta kayu jati. Nggak ada kayu jati. Jadi ada ya sekitarnya apa? Kayak di Honai, kenapa mintanya seperti itu? Atau ada rumah kaki 1000, strukturnya kecil-kecil. Ya karena sekitarnya menghasilkan hasil alam yang ada, bukan kemudian kayu jati, kayu yang lainnya yang kuat kelas A. Enggak, sekitarnya menghasilkan itu yang digunakan. Oke, setelah pendataan, analisis singkat tapi logis, itu yang kemudian setelah UTS kalian kira-kira bisa melihat potensi apa? Lalu pengembangannya. Gambar ini adalah studi dari Makengpon. Studi Makengpon terhadap studi struktur rumah Jawa. Rumahnya dibongkar habis, kemudian dia buat usulan bentuk seperti ini. 1:1, skala 1:1. Saya tidak meminta kalian membuat skala 1:1 ya, tapi cukup konseptual aja. Kita coba belajar apa yang sudah dilakukan oleh arsitek-arsitek masa lampau, bagaimana menggunakan materi atau basis data itu terhadap pengembangan berikutnya. Ini di Trowulan, kemudian eksekusi yang paling final atau paling canggih ada di Gereja Posarang di Kediri. Lalu logik ini diterbitkan di sebuah jurnal, dibaca oleh Frey Otto. Silakan mumpung ada laptop, kalian googling aja Frey Otto. Frey Otto. Seorang arsitek Jerman yang kemudian dapat penghargaan Precious Prize
karena struktur baja, seling baja. Ya, stadion di Munich dan segala macam. Idenya dari sini. Sempat diskusi, sempat tukar surat menyurat pada saat itu dengan si Juragan Pon, istilahnya Mackling. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa Nusantara itu punya kemampuan untuk dieksplorasi gila-gilaan. Jadi pada masa sebelum Pre-Oto, struktur tarik tadi Munich dan segala macam itu belum terpikir. Tapi dari logika berpikirnya Mackling Pon melihat struktur rumah Jawa, yang kemudian dia mengatakan bahwa struktur rumah Jawa itu struktur tenda. Yang kemudian diinterpretasi ketika melihat gereja Posarang, oh ya itu tenda karena kaitannya dengan peribadatan umat Katolik dan segala macam. Padahal tidak. Padahal sebenarnya tidak. Struktur rumah Jawa yang diungkap oleh Mackling Pon itu benar-benar melihat atau hasil studi dari struktur joglo atau rumah Jawa. Dia melihat atapnya, bukan struktur 4 soko gurunya, tapi struktur atapnya. Atap rumah Jawa itu atap tenda. Dan kalau mau ditarik ke belakang, struktur tenda adalah struktur yang paling sederhana ketika si manusia Nusantara atau manusia dunia bahkan itu bermigrasi. Paling gampang itu tenda. Paling gampang itu tenda. Tinggal narik kain, ini kan tenda. Ojek itu yang dipakai. Ya. Tuh, itu garis besar di arsitektur Nusantara yang coba saya tawarkan di sini, sehingga apakah mau digunakan sebagai materi atau sebagai pemikiran untuk studio di semester ini atau semester depan, ya kembali ke kalian lagi. Kalian mau menggunakan materi atau pemikiran arsitektur Nusantara seperti apa, dipersilahkan. Tuh. Oke. Kita coba masuk ke materi pertama tentang Nusantara itu apa. Tadi sudah disampaikan bahwa Nusantara itu berangkat dari katanya si Gajah Mada, dan itu memang di-highlight oleh tokoh ini, Bernard Plecke, yang sudah membukukan atau membuat kajiannya sejak 1943, bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu sudah menyatakan. Dan yang menarik memang dia melihat bahwa secara kekayaan atau secara istilah Nusantara dapat diartikan sebagai wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini orang Belanda ya, orang Belanda yang menyatakan ini. Dan sejarah Indonesia sebagai perluasan koloni Belanda, bukan sebagai koloni Belanda. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu bukan sebenarnya wilayah perluasan koloni Belanda di Belanda dalam pengertian 2 kali kan Belanda itu VOC, kemudian ada Hindia Belanda. Secara politik. Hati. Jadi sebenarnya Indonesia itu di-highlight atau dinyatakan wilayahnya mengacu pada apa yang terjadi di masa Majapahit. Dan ini dipertegas. Indonesia disatukan bukan oleh kolonialisme Belanda, tapi oleh kejayaan masa silam yang bernama Nusantara dengan acuan Majapahit. Itu dulu yang perlu dipahami secara tegas. Cuman permasalahannya, apakah kita berhenti
dengan puas bahwa masa silam kita gemilang. Itu yang menjadi persoalan di masa sekarang itu. Berikutnya, Sultan Tahdir Al-Sabana membuat esai di tahun 87 terkait dengan ASEAN, dan kemudian dia mengusulkan kata Bumantara. Bumantara dan Nusantara, hemat saya tidak ada beda, hanya sekedar istilah. Sultan Tahdir tidak menggunakan kata Nusantara karena sudah diblok oleh si orang Belanda ini, sehingga dia mengusulkan kata Bumantara yang artinya tanah antara atau tanah tengah. Dan kenapa ASEAN? ASEAN sebenarnya esensinya atau pemikirannya sama juga dengan Majapahit. Sebuah wilayah yang punya kepedulian, punya kerjasama, tidak hanya kerjasama budaya, tapi sampai kerjasama politik, sampai kerjasama ekonomi. Sebagai sebuah kawasan yang terletak di antara tanah dan di antara samudra. Sejak SMP bahkan, kita kan selalu dicekokin bahwa Indonesia berada di 2 samudra dan 2 benua. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara benua Asia dan benua Australia. Dan itu yang menjadi pokok pemikiran dari buku ini. Menyoroti pentingnya kerjasama dan solidaritas antar negara ASEAN. Kalau mau dicek ke belakang, itu sudah dilakukan sejak bahkan zaman Sriwijaya, Majapahit dan segala macam, sudah ada tanda kutip kerjasama antar wilayah yang sekarang disebut ASEAN. Lalu ini agak bergeser ke bidang biologi. Alfred Russel Wallace yang punya intrik yang lumayan besar dengan Charles Darwin. Jadi teori evolusi Darwin diduga mereplika pemikirannya Wallace. Dan Wallace menemukan bahwa di wilayah Nusantara, antara 2 benua tadi, mencakup wilayah yang luas, memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang kemudian kita kenal dengan garis Wallace, di mana Sulawesi punya karakter baik kekayaan hayati maupun kekayaan hewani yang sangat khas, yang tidak dijumpai di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, yang lebih cenderung ke arah Asia, dan wilayah Papua, Nusa Tenggara, Maluku, yang cenderung ke arah Australia. Jadi dia melihat ada kekhasan di sini. Penemu bersama Charles Darwin dan penemu garis Wallace, silakan kalian cek, yang memisahkan biogeografi Asia dan Australasia. Saya hanya mengutip, tapi yang saya ambil adalah identifikasi definisi. Kesatuan pulau mencakup wilayah tadi. Kalau bicara tentang Majapahit, ternyata Papua bagi Wallace punya peran tersendiri dalam definisi Nusantara yang diungkap oleh si Wallace. Itu ini garis Wallace. Kemudian ada pengembangan berikutnya, ada garis Weber, berikutnya ada Ashley dan segala macam. Tapi dia ada khas, terutama di daerah sini. Sehingga kita temukan binatang babi rusa di daerah Sulawesi, moncongnya babi, badannya rusa dan segala macam. Unik. Muncul ini juga studi yang dilakukan oleh Denny Lombard, orang ahli budaya. Harusnya ada buku keempat. Sayang ketika finishing buku keempat beliau menyelesaikan tugasnya di dunia. Jadi, belum selesai, belum sempat diterbitkan. Buku keempat itu rentang perjalanan yang cukup panjang setelah 3 buku ini.
Tapi bagi Denny Lombard adalah Nusantara adalah sebuah konsep yang mencakup wilayah seluruh wilayah Indonesia dan sekitarnya, memiliki kesatuan budaya, sejarah yang berakar pada peradaban besar dunia seperti India, Islam, Cina, dan Eropa. Jadi di tiga buku ini Denny Lombard mengungkapkan bahwa kondisi geografis yang sangat strategis itu mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kedatangan peradaban besar dunia. Kalau kalian pernah dengar kata Barus, pelabuhan besar sebelum Palembang dan Banten, ini kata Barus sebenarnya menunjukkan hasil kekayaannya, yaitu kapur barus. Kenapa ini menjadi pelabuhan besar? Karena kapur barus ini kemudian menjadi salah satu bahan utama untuk mumi di Mesir. Peradabannya gila banget ya Indonesia, Nusantara itu. Dan sekarang pelabuhan barus hanya tinggal nama. Tidak tahu kemana posisinya dan kemudian ditinggalkan. Jadi pantai barat Sumatera itu sebenarnya potensinya luar biasa, tapi karena kondisi tadi sempat diungkap bahwa kondisi tsunami, kondisi yang lain-lainnya, angin dan segala macam, sehingga berpindah ke sisi timur. Berkembanglah Palembang, kemudian Bangka karena timahnya dan kapurnya, kemudian sebelum Singapura Malaka dulu, dan kemudian Singapura karena pergeseran. Dan Denny Lombard mencatat bahwa kondisi ini menyebabkan banyak peradaban dunia datang ke wilayah ini. Oke. Hingga kalau kalian belajar tentang Nusantara secara sejarah maupun secara budaya, kalian akan cukup puyeng. Contoh Palembang. Budaya apa yang tidak ada di Palembang? Tionghoa pasti, Arab pasti ada, Arabnya Arab Yaman pasti ada, Melayu, iya, Jawa, kata Ki Agus dan keturunan Sultan dan segala macam itu rata-rata datang dari Demak. Jadi ada koneksi. Apalagi yang belum? Gampangnya ini mendekati makan siang, mie celor. Mie-nya Tiongkok, kuahnya kari India, kerupuknya kerupuk Melayu umpamanya. Jadi Palembang buat saya sangat menunjukkan dan menjelaskan secara detail apa yang terjadi, apa yang dijelaskan oleh Denny Lombard. Dan Denny Lombard mengatakan ini tidak hanya terjadi di beberapa tempat, tapi banyak tempat di Nusantara itu sendiri. Terakhir, salah satu kajiannya ini juga menarik adalah kerajaan-kerajaan masa lampau kita itu basisnya adalah kerajaan yang berbasis maritim. Materi ini ketika saya siapkan beberapa waktu yang lalu lagi heboh-hebohnya tol lautnya Pak Jokowi. Jadi memang jelas secara sejarah bahwa yang kekuatan kita itu bukan pada jalan raya, bukan pada infrastruktur yang berbasis tanah, tapi justru infrastruktur yang berbasis laut. Kemudian Habibie mengembangkan, kenapa dia sedikit ngotot pada masa itu untuk mengembangkan pesawat terbang kecil dengan propeller dan segala macam, karena itu kita banyak pulau yang tidak mungkin semua terhubung dengan jembatan. Nggak masuk akal. Jadi memang secara sejarah ini juga Browning juga kemudian mengacu ke kerajaan-kerajaan kepulauan dan menunjukkan memang basisnya adalah basis maritim lengkap dengan itu. Kenapa identifikasi ada bahasa? Karena sepertinya bahasa akan menunjukkan asal-usulnya, dan ini
terkaitnya dengan apa. Dan ada peristiwa es mencair juga yang kemudian membuat orang bermigrasi dari satu titik ke titik lain menggunakan kapal. Dan beberapa waktu yang lalu, akhir tahun kemarin, tahun 2024, saya sempat studi singkat tentang perkembangan kecerdasan manusia. Yuval Harari pernah membuat satu tulisan pendek di bukunya, satu bagian pendek tentang Nusantara. Dia menyatakan bahwa Homo sapiens di Nusantara, efek dari es mencair, mempunyai kecerdasan yang luar biasa, perkembangan kecerdasan yang luar biasa karena dia membuat sebuah teknologi yang disebut dengan kapal, kemudian kemampuan untuk mengendalikan angin. Jadi itu yang belum dilakukan oleh spesies-spesies selain di Homo sapiens. Jadi di masa lampau itu sebenarnya manusia itu terdiri dari beberapa macam spesies yang tinggal sekarang hanya Homo sapiens. Dan pada masa itu kemampuan Homo sapiens beradaptasi, kemudian kecerdasannya berkembang, salah satunya di titik ini di Nusantara. Kemampuan untuk membuat kapal karena dia tahu di sebelah sana ada daratan. Tapi bagaimana kemudian mencapai di situ? Buat kapal supaya dia tetap aman, kemudian mampu mengendalikan angin. Plus perkembangan berikutnya, kecerdasan berikutnya mampu menavigasi. Ini kalau lihat proses atau evolusi perkembangannya, dan ini juga menjadi dasar tulisan saya di DNA itu, mencari DNA manusia Nusantara atau arsitektur Nusantara. Itu lihat bahwa dulu segala macam bergabung, Sumatera, Kalimantan, Jawa bergabung dengan Asia, sedangkan daerah sini bergabung dengan Papua dan sekitarnya bergabung dengan Australia, yang kemudian ini disebut dengan garis polos. Itu perkembangannya ke arah sana. Nah, yang kemudian berevolusi, ada es mencair, kemudian kalau kalian iseng lihat Sungai Purba dan segala macam, di sini ada sampai the Lost Atlantis itu kan ceritanya katanya kan di daerah sini kan, di antara Jawa dan Kalimantan, di Laut Jawa. Saya tidak tahu benar atau tidaknya, tapi ada beberapa logika yang masuk akal, tapi saya tidak sepakat sepenuhnya secara saintis ya. Tapi ada dugaan. Kemudian kalau beberapa waktu lalu mungkin kalian pernah The Lord Rangga pernah dengar kan, Sunda Empire dan segala macam, itu sebenarnya membahas ini. Terlepas dari segala gimmick dan segala macam ya, tapi logik sejarahnya ada beberapa yang benar. Memang daerah ini dulunya merupakan daerah yang peradaban tua yang luar biasa. Oke. Kemudian ini ekspansi berikutnya, tahap berikutnya, ekspansi dari teori yang disebut of Taiwan. Sebelumnya yang di es pencair ada yang disebut out of Africa. Keluar dari Afrika, jadi manusia, pergerakan atau migrasi manusia modern, Homo sapiens dan segala macam berasal dari Afrika. Kemudian setelah es mencair dan ribuan tahun berikutnya adalah out of Taiwan, yang kemudian kita bisa lihat di Filipina ini punya kesamaan secara struktur, secara budaya, bahkan mata pun di Eropa atau di yang lagi rame sekarang di Dubai dan segala macam, susah membedakan antara orang Filipina dan orang Indonesia. Karena memang secara garisnya nggak beda. Secara strukturnya juga agak sama. Saya menemukan beberapa di Lombok itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Luzon, daerah Luzon, dan
berdasarkan studinya Koji Sato, Prof. Koji Sato juga kita bisa temukan di beberapa tempat di Jepang. Ini perkembangan berikutnya. Kalau kalian lihat Honai dan segala macam, kemudian cross check iseng-iseng dengan rumah adat di Hawaii, karena keluar di Hawaii, kalian mendapatkan lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Karena memang itu. Oke. Itu tentang Nusantara. Jadi konteksnya, Pleke lebih ke sejarah, lihat Kerajaan Majapahit, Sultan Tadi Rasabana lebih ke budaya dan politik, Wallace lebih ke Kayan Hayati, kemudian Dedi Lombat ke budaya, dan yang Browing ini lebih ke perdagangan. Yang kemudian konteks-konteks ini yang memperkuat apa yang disebut dengan Nusantara. Tergantung nanti kalian mau meletakkan pemikirannya pada konteks yang mana. Konteks politik juga nggak masalah gitu loh. Karena memang secara logika iya. Bahkan ini yang jujur secara pribadi saya penasaran. Bagaimana konteks Hayati, makanya di tugas itu ada, tolong kalian identifikasi sekitarnya itu menghasilkan apa, pohon apa, apakah punya korelasi dengan arsitektur. Secara logika masuk, sehingga ini akan memperkuat yang Kayan Hayati. Ini banyak sekali kajian-kajian berbasis budaya. Lalu yang ini sempat ada satu tulisan melihat kampung Al-Munawar, setelah di tracing, setelah dilihat karakter bangunan-bangunan yang di kampung Al-Munawar, ternyata ini menunjukkan proses perdagangan. Jadi di Al-Munawar itu ada bagian yang sangat dekat dengan pemerintah Hindia Belanda, ada bagian yang dekat dengan Kesultanan Palembang Darussalam, ada yang mencoba berdekatan dengan Tiongkok nggak masuk. Jadi ada dua hal ini yang muncul di rumah-rumah di sekitar Al-Munawar karena hubungan perdagangan. Jadi arsitektur bisa melihat bagaimana hubungan perdagangan di sebuah wilayah. Ini mencari DNA arsitektur Indonesia, arsitektur di Nusantara, bongkar-bongkar dari masa out of Taiwan, bahkan out of Afrika. Iseng banget ini anunya, tulisan ini panjang banget ke belakang. Coba melihat bagaimana perjalanan di Nusantara itu seperti apa. Oke, langsung setelah tadi kita mencoba mendefinisikan atau mencoba memahami definisi besar dari Nusantara, kita kemudian melihat beberapa pemikiran. Ini sengaja saya dorong ke depan kajian ini, dan saya coba cepat karena kita akan mencoba melihat atau melandaskan perjalanan mata kuliah ini berdasarkan ketiga tokoh ini. Pak Abidin Kusno, almarhum Yosef Priyotomo, dan almarhum Mangunwijaya. Bagi Abidin Kusno, di sebuah webinar yang dilaksanakan oleh Omah Library, dan kemudian pembicaraan itu, diskusi itu dimunculkan atau diterbitkan buku Reposisi Nusantara. Abidin Kusno melihat bahwa Nusantara itu punya 5 konsep, yaitu tadi mengacu pada Majapahit sebagai yang di luar dari pusat kerajaan Majapahit itu sendiri, kemudian mengacu pada nation space, ini sebenarnya lebih dekat apa yang dilakukan oleh Sultan Tadi Rasabana dengan Bumantaranya, kemudian kaitannya dengan bahari, tadi Browing juga melakukan pemikiran itu bahwa laut dan sungai, jadi perairan, itu membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan yang terjadi di Nusantara.
Lalu Crossroad ini yang dilakukan oleh si Denny Lombard. Jadi Pak Abedikusno memaparkan atau menjabarkan sebenarnya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apa yang saya jelaskan tadi itu apa yang diungkap atau yang berbasis pemahaman Pak Abedikusno, bahwa Nusantara itu punya beberapa konsekuensi, beberapa konteks yang perlu kita pahami benar sebelum kita masuk ke arsitektur Nusantara. Lalu secara khusus Pak Abidin highlight apa yang disampaikan oleh Pak Joseph Priyotomo sebagai eksistensi terhadap dalam kesetaraan arsitektur global. Jadi arsitektur Nusantara itu sebenarnya punya posisi yang sama dengan arsitektur-arsitektur lain di dunia. Itu yang kemudian kita coba bahas lebih mendalam. Oke, Pak Abedikusno saya pernah bikin ulasannya secara mendalam di YouTube ini. Nanti mungkin saya share secara lebih detail linknya. Kemudian Pak Yosep juga pernah. Bagi Pak Yosep, arsitektur Nusantara ini sebuah body of knowledge, sebuah pengetahuan, bukan sekedar brand, bukan sebuah style atau gaya bangunan, tapi body of knowledge. Kemudian arsitektur Nusantara bukan satu-satunya pengetahuan arsitektur yang ada di bumi pertiwi atau yang ada di Indonesia, karena sudah ada Mangunwijaya dengan Wastu Citranya, kemudian ada Pak Galih, almarhum Pak Galih Wijil Pangarsa dengan Merah Putih Arsitektur Indonesia juga dibahas seperti itu. Kemudian arsitektur Nusantara bukan pengetahuan arsitektur tradisional dan juga bukan pengetahuan arsitektur vernakular. Jadi basis pengetahuan arsitektur Nusantara adalah basis pengetahuan arsitektur. Arsitektur tradisional basis pengetahuannya adalah ilmu budaya. Arsitektur vernakular basis pengetahuannya memang pengetahuan arsitektur, tapi pemahaman vernakular adalah yang bukan dilakukan oleh tanda kutip penguasa. Jadi vernakular pemahamannya yang di pinggir atau yang kampung, yang tersingkir lah, peri-peri atau yang termarginalkan, itu pemahaman vernakular di situ. Apa yang kalian lakukan di Bangka sebenarnya sebuah kajian arsitektur vernakular. Mengapa Pak Yosep mengatakan bahwa ini bukan arsitektur tradisional, bukan arsitektur vernakular? Karena arsitektur Nusantara mengakomodasi bahkan mendorong pengkinian arsitektur masa lampau. Itu yang menjadi highlight. Kalau kajian arsitektur tradisional dan vernakular benar-benar hanya melihat arsitektur di posisi masa lampau. Kemudian arsitektur Nusantara menempatkan budaya sebagai faktor validator pengetahuan, bukan cerminan budaya. Itu yang terjadi di pemahaman arsitektur tradisional, selalu menyatakan bahwa arsitektur adalah cermin budaya. Kalau kita belajar arsitektur, itu justru arsitektur yang kemudian bukan hanya cermin, tapi dia effort akal dan budi pengetahuan masyarakat di sekitarnya untuk membangun huniannya. Jadi bukan hanya sekedar cerminan budaya, tapi sebagai sebuah proses berpikir, sebuah proses adaptasi, sebuah proses untuk berarsitektur lebih dalam. Jadi di YouTube ini saya membahas bagaimana pemikiran Pak Yosep terbagi menjadi sikap, titik mula, sumber pengetahuan, konsep, dan wujudnya. Lalu yang ini di bahasannya adalah ini, sumbernya adalah 21 butir pengetahuan arsitektur Nusantara yang dilakukan di Januari 2021. Oke, lalu yang terakhir ini Wastu Citra. Buku ini cukup legendaris. Kenapa saya katakan legendaris? Karena buku ini setiap dibaca ulang selalu punya pemikiran yang baru, punya hal yang baru. Jadi saya membaca buku ini ketika saya S1 tahun 96. Mohon maaf jadi ketahuan umur ya.
Jadi, saya angkatan 94, jadi mulai bersentuhan dengan Wastu Citra sekitar 95-96, dan kemudian membacanya lagi sekitar tahun 2001 dan beberapa waktu yang lalu, itu selalu punya pemikiran yang baru. Tapi esensinya adalah Wastu Widya, ini simpulannya lah. Wastu Widya adalah ilmu bangunan. Kalau kalian masukkan ke Google atau ChatGPT, arsitektur adalah apa? Ilmu bangunan. Tapi Wastu Widya, itu widyanya adalah ilmu kebijakan tentang bangunan. Jadi tidak hanya tentang struktur, keamanan, fungsi, dan segala macam, tapi tentang kebijakan. Kenapa bijak? Karena memperhatikan lingkungan, memperhatikan perkembangan manusianya, memperhatikan bagaimana manusia itu berproses berhuni di situ, dan terkait juga dengan wastu, yaitu norma, tolak ukur dari hidup secara betul dan benar. Wastu Widya, hemat saya, benar-benar melawan trilogi Vitruvius. Jadi mengembalikan esensinya. Tapi entah sampai sekarang tidak ada yang berani kemudian menyatakan jurusan Wastu Widya. Selalu bicara jurusan arsitektur. Jadi kebetulan di mata kuliah ini karena punya peluang untuk agak sedikit berbeda, ya mungkin kita bisa berangkat dari Wastu Widya, memandang karya arsitektur bukan hanya karena keindahan, kekuatan, dan fungsinya, tapi sebuah tolak ukur, sebuah kebijakan. Sehingga tadi kalau kalian lihat tugasnya, benar-benar bongkar dari bagaimana hidup sampai bagaimana adaptasi terhadap lingkungan. Yang dipahami oleh Mangunwijaya, Mangunwijaya sebagai total arsitektur. Ada kata total, karena mengadopsi atau mengakomodasi norma tolak ukur dari hidup manusia, baik secara person maupun secara komunal. Ada YouTube-nya, silakan cek sendiri di ini. Pemikiran dan karya arsitektur Romo Mangun, bukan saya, tapi ini ada bahasan dari Kenari Jaya yang benar-benar membongkar pemikiran dan kemudian karya-karya dari almarhum Mangunwijaya. Itu materi hari ini. Mohon maaf agak panjang karena memang untuk melandasi, benar-benar untuk melandasi perjalanan perkuliahan arsitektur Nusantara di semester ini. Sehingga kalau kembali ke permasalahan teknis seperti biasa yang kalian tunggu kan tentang tugas dan tugas, itu kenapa saya kemarin meminta untuk kalian membagi menjadi beberapa kelompok yang maksimal anggotanya 5 orang. Dari itu nanti tentukan kasusnya apa. Di Google Drive saya sudah menyediakan ini. Kalau kalian mau ngambil silahkan. Mau ngambil yang ini silahkan. Kalian bongkar dulu. Ini adalah berkas-berkas yang sudah saya sortir dari kakak-kakak tingkat Anda yang menurut saya bisa menjadi landasan awal. Artinya kalian tidak mulai dari nol. Tapi bukan berarti harus yang ini. Saya kelompokkan sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini sekitar 5 kelompok, di Palembang sekitar 3 kelompok. Masuk akal. Tapi kalau kalian, Pak, saya nggak mau ambil yang ini, ambil yang luar, silakan. Konsekuensinya kalian harus pahami bahwa ini akan saya minta cukup detail. Lalu nanti silakan sampaikan, nggak perlu di pertemuan sekarang, silakan sampaikan di WA group aja. Jadi anggota kelompoknya apa, kemudian kasusnya apa. Saya tunggu sampai nanti sore.
Kenapa nanti sore? Supaya saya blok dulu. Kalau kalian mau menggunakan yang ini, supaya saya blok dulu. Sehingga sisanya kampus sebelah. Karena kampus sebelah baru besok kuliahnya. Kalian punya privilege. Jadi silahkan ditentukan dan sampaikan di WA group, sehingga saya di Google Drive juga saya bisa bikin folder per kasus. Kasusnya ini akan panjang mengikuti. Jadi kasus ini akan kalian jabarkan atau kalian kupas habis sampai ke produk final. Pak, konsepnya bagaimana? Apakah tetap berkelompok atau mandiri? Tetap berkelompok. Meringankan beban pikiran. Saya sadar benar mata kuliah ini adalah berdampingan dengan SK dan PA 6. 4. PA 4 itu bermasa banyak. Oke. Lumayan lah. Syukur, karena tahun kemarin berbarengan dengan PA6, ada beberapa yang PA6 yang bentang lebar dan high res. Langsung kena tsunami. Tapi SK kalian? SK? Oke, jadi silakan kerjakan secara berkelompok dari awal sampai terakhir. Terserah, tapi maksimal 5 orang. Tentukan sekarang, kalau bisa langsung sampaikan di WA group. Teknis berikutnya, pertemuan untuk mengawal ini akan dilakukan oleh Bu Almira. Jadi minggu depan, karena ketemu tanggal merah, saya tidak tahu teknisnya gimana, apakah pindah hari atau gimana, nanti silakan koordinasi lebih lanjut dengan Bu Almira. Bu Almira akan mengkoordinasikan. Mungkin dibarengkan dengan kampus Palembang juga masalah, karena kan lebih ke sini. Pak, timeline-nya gimana? Nanti juga akan saya sampaikan di Google Drive atau saya share di WA group. Tanggal-tanggalnya, target-targetnya sudah ada semua. Pertanyaan? Apa, Pak? Oh, Google Drive nanti saya setelah ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, ini saya tutup dulu. Terima kasih.